seringkali mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah dia masuk Islam, ya apa adanya ya dia ceritakan kegiatannya dia, it's okay. Ini jujur, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen, sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya akhirnya mohon maaf lahir batin, sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya, baik dari Katolik maupun Protestan, yang kemudian mengklarifikasi, oh itu tidak benar si itu mantan pendeta, oh itu tidak benar si itu lulusan Vatikan, oh itu tidak benar si ini adalah mantan pastor, oh itu tidak benar si ini. Jadi kita kebalikannya, kita sebagai seorang muslim ketika sudah bersyahadat, kita diajarkan untuk menjadi pribadi muslim yang baik, ya, pribadi muslim yang jujur apa adanya. Jangan kemudian menceritakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Nah, ini ya ihwafillah, sehingga kadang-kadang ya mohon maaf gitu ya, kemudian sampai ditantang sama orang Kristen ya, baik Protestan maupun Katolik, untuk menunjukkan mana ijazahnya, ijazah S1-nya, S2-nya, S3-nya, sampai ditantang mana namanya pernah tercantum nggak di dalam susunan, mungkin kalau di Protestan sinode kekristenan, asal sinodenya mana, gerejanya mana, sampai ditantang kalau dia Katolik, dulu mana lulusan pastornya, pastor mana. Tapi kemudian semuanya diam ya, seribu bahasa, tidak ada klarifikasi, tidak ada yang bisa, yang mualaf-mualaf tadi yang bisa menceritakan kebenarannya. Kebaliknya malah justru menuduh orang Kristen ini telah berbohong ya. Nah, ya misalnya contoh lagi ya, ada mualaf yang teriak-teriak menantang-nantang orang-orang Kristen berdebat ya, dengan segala kehebatannya ya, kemudian orang-orang begitu percaya sama dia. Tapi ketika dilayangkan surat tantangan debat, undangan ya, di telepon untuk menghadiri acara debat tertentu, nggak pernah nongol batang hidungnya, tidak pernah mau muncul. Nah ini bagaimana seperti ini? Kok nantang-nantang orang Kristen suruh debat ya sama dia, tapi dia sendiri ya sudah dikasih kesempatan, sudah diundang, sudah dipersilahkan, tidak pernah mau hadir dengan alasan A, B, C, D, F, G yang lebay sekali gitu ya. Nanti Indonesia nanti bisa keos segala macam. Alah, ya saya jadi Islam dari tahun 94 sampai sekarang mengikuti acara perdebatan berpuluh-puluh kali yang nggak pernah ada keributan. Tidak pernah ada sampai baku hantam, nggak pernah ada. Itu bullshit semua, bohong semua. Waktu ini viral beberapa ustadz mu'alaf yang memberikan ceramah dan diupload ke media sosial. Mereka disebut mu'alaf karena pindah agama dari agama A ke agama B. Sebagai orang yang mengenal agama baru, seharusnya si mu'alaf ini di agama apapun mulai belajar menggali ilmu supaya semakin cerdas dan berwawasan. Lucunya, fenomena belakangan ini, si mu'alaf yang seharusnya belajar malah didaulat untuk mengajar. Mereka kemudian disebut ustadz, yang kalau diartikan bermakna pendidik atau pengajar. Si mu'alaf yang mau lagi, bukannya merasa rendah diri dan bilang, maaf, saya harus banyak belajar. Mereka malah dengan tinggi hati mengambil podium dan kursi, lalu mengajarkan pelajaran di mana mereka seharusnya banyak belajar. Apa jualan mereka? Ya pasti menjelek-jelekan agama sebelumnya yang mereka anut. Persis seperti sales Coca-Cola yang pindah ke Pepsi dan cerita buruknya Coca-Cola dari A sampai Z. Mereka harus jualan kejelekan-kejelekan itu karena memang tidak ada ilmu yang bisa mereka ajarkan. Akhirnya mereka menggali-gali. Apa ya yang harus gua tonjolkan? Gua cerdas kagak, bego iya. Enaknya jualan keburukan. Pasti ada yang beli karena bad news is a good news. Dan sebagai aksesori tambahan, si mu'alaf itu kemudian mengarang cerita dan menambahkan gelar. Ada yang bilang pernah sekolah sampai S3 di Vatikan lah. Padahal mana ada sekolah di Vatikan. Ada yang bilang dulu pernah sekolah teologi sampai selesai. Nggak lama ada yang bongkar kalau dia sekolah saja tidak usai.
Gelar-gelar dan cerita bombastis itu harus ada. Namanya sales. Kalau nggak ada gituan, siapa yang mau ngundang? Dan sesudah gelar ditambahkan, lalu ganti pakaian dengan nuansa ke Arab-Araban. Harus ada gitunya, soalnya di negara berflower ini, Arab identik dengan Islam. Jadi harus pakai gamis putih, terus sorban, jenggot pelihara sedikit, belajar cengkok Arab, dan hafalkan 1-2 ayat tentang sabar dan ikhlas. Jadi deh, Ustadz, mirip tahu bulat yang digoreng dadakan. Dan seperti hukum pasar, ada aja pembelinya. Pembelinya yang mereka yang juga baru belajar agama, tapi sudah merasa paling beriman. Lucu memang, yang ngajar bodoh, yang dengerin juga bodoh. Akhirnya yang diceritakan adalah kebodohan-kebodohan. Gak ada ilmu yang bertambah. Mereka saling berkhayal bahwa dirinya adalah yang paling benar dan semua di sekitarnya salah. Kalau kata generasi milenial, pembicara dan jamaahnya halu semua. Aneh memang. Bagaimana seorang karateka sabuk putih bisa dapat ilmu dari seorang karateka sabuk putih juga? Oh, mereka sama-sama sedang belajar. Dan fenomena ini sudah ada sejak lama. Ada yang namanya Yahya Waloni, ada Felix Xiao, ada Irene Handono yang ngaku dulunya biarawati, dan sekarang muncul yang namanya Bangun Samudra. Selain nama-nama itu, di akar rumput juga ada beberapa, tapi belum dikenal. Mereka sedang meniti karir dengan menambah jam terbang supaya harganya semakin mahal. Jadi bawa salib itu yang nggak boleh dilepasin. Cuman ke kamar mandi doang itu dilepasin. Jadi salib itu kemana-mana dipakai. Karena di bawahnya ada stempelnya sebenarnya, itu nggak boleh dilepas. Nanti stempelnya disalahgunakan. Saya poinnya ke situ sih. Ustadz Stephen yang terhormat, pindah agama itu hakmu. Semua warga negara dijamin kok kebebasannya untuk beragama. Tapi kalau ngaku sebagai mantan pater atau imam atau pastor atau romo, kami punya hak juga loh untuk meluruskan. Bagi kami, imam itu jabatan resmi yang ditetapkan oleh hukum Gereja Katolik. Dan karenanya ada hak dan kewajiban yang melekat dalam jabatan imamat itu. Berkaitan dengan mantan pater atau mantan pastor atau mantan imam atau apalah, itu bukan saya yang mengada-ngada. Siapa tahu ada pengikutnya Pak Ustadz yang galak terus bilang, mana buktinya kalau Ustadz Stephen ngomong dia mantan pater. Bilangin ya Pak Ustadz, bilangin ke mereka kalau Pak Ustadz sendiri yang ngomong bukan orang lain. Please bilangin ke pengikut-pengikutnya ya Pak. Ya, aku harus lebih berhati-hati gitu dalam memberikan statement atau menyimpulkan segala sesuatu. Kenapa saya yang dipanggil, Mas? Saya pater di katedral. Iya. Tentu, saya jelas ordonya. Saya ordo Jesuit. Katedral Jakarta. Saya ditahbiskan di Vatikan langsung. Nomor ordo saya, Mas bisa cek sampai ke Vatikan. Nah kan, Pak Ustadz sendiri yang bilang kalau Pak Ustadz itu dulu pater Yesuit di Katedral Jakarta, ditabiskan di Vatikan langsung. Bukan Vacitan kan? Terus punya nomor ordonya juga. Sayangnya waktu Pak Ustadz nyebutin nomor ordo pakai disensor segala. Tapi itu hak Pak Ustadz lah untuk nyensor. Pak Ustadz, dari cerita atau pengakuan lain saya tahu kalau Pak Ustadz itu mualaf tahun 2000. Berarti di tahun 2000 itu Pak Ustadz masih pater Jesuit di Katedral Jakarta kan? Nah, saya senang. Soalnya gampang kok nyari informasi mengenai hal ini. Di Wikipedia pun ada tuh daftar romo kepala di Katedral Jakarta. Pak Ustadz tahu kan bedanya romo kepala dan romo vikaris paroki? Nih data romo paroki Katedral Jakarta tahun 2000-an.
Itu tadi Romo kepalanya Pak Ustadz. Kalau yang berikut ini Romo vikarisnya. Kira-kira nama Pak Ustadz ada enggak ya? Duh, maaf ya Pak Ustadz. Kok nama Pak Ustadz nggak ada ya? Apakah Bapak dulu jadi diakon terus naik pangkat jadi prodiakon? Kalau iya, ya maaf kalau nama Pak Ustadz tidak tercantum dalam daftar. Pak Ustadz, saya kasih bocoran dikit ya. Hierarki dalam gereja Katolik itu kuat loh. Banyak hal ada terdaftar. Tahun berapa seorang imam pelayanan di mana? Tahun berapa seorang imam pindah kemana? Riwayat pendidikannya pun ada kok catatannya. Nggak cuma imamnya saja sih, umatnya juga kok. Saya mau ngecek apakah umat di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi sana, apakah sudah menikah atau belum. Bisa kok saya ngeceknya. Jadi kalau ada umat Katolik mau nikah lagi, pasti akan ketahuan deh. Nah, ngerti kan maksud saya? Satu, aku imam ordo kan. Jadi bawa salib itu yang nggak boleh dilepasin. Oh. Cuman ke kamar mandi doang itu dilepasin. Jadi salib itu kemana-mana dipakai. Karena di bawahnya ada stempelnya. Sebenarnya itu nggak boleh dilepas. Nanti stempelnya disalahgunakan. Saya ini ke situ sih. Di video barusan, pengakuan Pak Ustadz membuat saya mengernyitkan dahi. Kalau saya pikir-pikir, sepertinya loh, bukan nuduh, tapi kira-kira aja Pak Ustadz itu memang tidak paham dengan seluk-beluk imam. Saya beneran gak ngerti Pak Ustadz mendapatkan sumber dari mana. Apakah Pak Ustadz pernah nonton film? Tapi film apa ya yang ngomongin soal itu? Atau bisa juga Pak Ustadz mendapatkan cerita-cerita dongeng gitu? Oh iya, yang saya maksudkan itu soal kalung salib yang di bawahnya ada cap stempel itu loh Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz mengatakan punya kalung salib dan di bawahnya ada cap stempel, saya bingung ini tradisi dari mana. Mari kita sedikit belajar. Imam itu jabatan resmi dalam gereja Katolik. Maka simbol-simbol yang dipakai itu bukan simbol sembarangan. Jadi siapa yang berhak mengenakan salib sebagai tanda jabatan? Imam? Bukan. Seorang imam tidak memiliki kuasa untuk mengenakan salib sebagai tanda jabatan. Kalau ada seorang imam mengenakan salib, maka itu hanya aksesoris semata. Pak Ustadz tahu kan bedanya salib sebagai tanda jabatan dan sebagai aksesoris? Mungkin ada yang bertanya, terus siapa yang berhak? Jawabnya adalah uskup. Seorang uskup memiliki tanda wewenang khusus yang merupakan ciri khas jabatan uskup sebagai kepenuhan sakramen imamat, yaitu salib dada, cincin uskup, mitra, tongkat uskup, dan pallium. Yang terakhir ini khusus untuk uskup agung. Nggak semua uskup punya pallium. Pada masa lalu, di dalam salib dada seorang uskup terdapat relikui. Moga-moga Pak Ustadz tahu arti relikui ini. Kini, tidak semua salib uskup terdapat relikui. Ketika mengenakan salib, seorang uskup akan mohon pada Tuhan rahmat, kekuatan, dan perlindungan terhadap segala yang jahat dan terhadap segala musuh, dan agar sengsara dan salib Kristus senantiasa tertanam dalam benaknya. Nah, pada bagian ini saya bingung. Pak Ustadz menyebut mengenakan salib karena Pak Ustadz seorang imam. Apakah Pak Ustadz hendak mengatakan kalau uskup? Saya kasih tahu ya,
Dalam tradisi gereja Katolik emang ada kebiasaan menjadikan sebuah benda sebagai sarana untuk membuat cap meterai. Catat ya, itu tradisi lama ketika zaman belum seperti sekarang ini. Sayangnya, tradisi itu bukan terletak di salib dada. Alat yang digunakan untuk membuat cap meterai adalah cincin uskup. Ada tekniknya juga loh Pak Ustadz. Bukan kayak bikin stempel yang pakai tinta itu. Beneran, bukan kayak gitu cara membuat cap meterai menggunakan cincin uskup. Tapi bagian ini rahasia aja ya Pak ya. Pak Ustadz, sampai nulis ini pun saya masih bingung loh. Kalau ada stempel di bagian bawah salib, kira-kira bentuknya kayak apa ya? Jangan-jangan Pak Ustadz pernah melihat salib duduk atau salib kecil yang ditempel itu, terus berpikir kalau di bagian bawah itu adalah cap meterai yang disembunyikan. Soalnya jujur Pak, seumur ini saya jadi seorang Katolik dan sekian tahun jadi Romo, belum pernah saya lihat ada salib yang di bagian bawahnya ada cap meterai dan stempelnya. Beneran, saya nggak bohong kok. Pak Ustadz, saya mohon maaf kalau ternyata tulisanku ini sangat panjang. Kalau saya boleh usul, silahkan lanjutkan penangkapan ustadz-ustadz palsu seperti di video-videonya Pak Ustadz itu. Setidaknya bagi saya membuktikan kalau ternyata ustadz palsu yang mengaku-ngaku dan mengada-ada itu ada dan nyata di sekitar kita. Kasihan umat kan Pak, kalau sampai ditipu oleh mereka itu. Nah, Pak Ustadz Stephen juga ya, silahkan berdakwah, itu hak Bapak kok. Tapi jangan bawa-bawa lagi mantan paternya ya. Jangan bawa-bawa lagi mantan imamnya ya. Kasihan umatnya juga loh Pak. Udah bela-belain sampai segitunya, ternyata salah. Kalau dulu saya nulis surat biasanya sih pakai 4x4 gitu Pak. Tapi sekarang nggak usah ya, kan udah zaman revolusi industri 4.0. Ya dah, nanti malah makin panjang. Makasih ya Pak Ustadz. Salam.